Anda menyaksikan News Update pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Eliza Hasan. Pasca bentrok yang terjadi di kawasan luar Batang Penjaringan, Jakarta Utara, situasi terus kondusif. Langsung saja kita akan bergabung dengan Nori Utari dan juru kamera Bobby Tobing yang sudah ada di lokasi. Nori, bagaimana situasi terkini di luar Batang? Iya Eliza, bahwa situasi terkini di Gedong Panjang luar Batang, Jakarta Utara, warga sekitar sudah bisa beraktivitas secara normal, sudah bisa melakukan kegiatannya kembali seperti biasanya. Namun memang ada pemandangan yang berbeda dibandingkan hari biasanya pasca terjadi kerusuhan yang terjadi pada kemarin malam. Eliza bisa melihat di belakang saya ini adalah minimarket yang menjadi salah satu target dari aksi massa yang terjadi pada kemarin malam di Gedong Panjang, Jakarta Utara. Eliza bisa melihat saat ini minimarket ini sudah dipasang garis polisi di sekeliling ruko ini, dan jika melihat di layar memang minimarket ini sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, di mana awalnya minimarket ini dalam kondisi tertutup, namun karena aksi massa yang cukup banyak, mereka membuka secara paksa pagar besi dari minimarket ini, dan sehingga menimbulkan kerusakan di pintu besi ini. Selanjutnya mereka langsung menjarah minimarket ini. Terlihat saat ini kondisinya ada 4 rak di dalam minimarket ini sudah kosong melompong, tidak ada lagi makanan atau minuman yang dijual karena sudah dijarah oleh massa. Dan juga aliran listrik juga sudah dipadamkan dari karyawan minimarket ini. Dan tidak hanya itu saja Eliza, selain menjarah makanan dan minuman, apabila melihat dari sisi kiri layar Anda, maka akan terlihat 2 mesin ATM, di mana 2 mesin ATM ini juga telah dibobol oleh massa yang kemarin malam datang langsung ke minimarket. Dan dari informasi yang kami terima bahwa saat terjadi penjarahan ini, petugas ataupun karyawan dari minimarket ini sudah tidak ada di tempat, hanya 1 satpam saja yang berjaga di sini, namun tidak bisa mengendalikan secara baik karena memang massanya yang cukup banyak. Dan apabila kita melihat lebih ke dalam, maka kerusakan juga cukup parah, namun hingga saat ini kami belum bisa mendapatkan informasi berapa total kerugian ya dari perbuatan yang aksi massa lakukan ini. Dan ternyata Eliza, selain juga minimarket yang dirusakkan oleh aksi massa tadi malam, ternyata juga selain minimarket, 1 baris ruko yaitu meliputi apotik, lalu juga ada 2 minimarket lain pun juga dijarah oleh aksi massa yang melakukan penjarahan dan juga kerusuhan yang terjadi kemarin malam. Namun belum bisa dipastikan siapakah kelompok yang melakukan kegiatan tersebut, karena informasi yang kami terima dari warga sekitar bahwa pada awalnya tidak ada aksi demo ataupun tidak ada aksi massa yang terjadi di sekitar sini, semua berjalan dengan normal. Namun tiba-tiba saja pada pukul 8 malam kemarin, keadaan tiba-tiba saja tidak normal atau bersih tegang antar satu dengan yang lainnya, dan berakibat pada situasi yaitu perusakan pelayanan publik dan juga minimarket. Eliza. Iya Nori, lalu bagaimana dengan reaksi warga dan pengamanan di lokasi Anda yang saat ini Anda melaporkan? Iya Eliza, karena situasi yang kemarin cukup membuat tegang warga sekitar, saat ini warga sekitar pun masih terus berdatangan ke minimarket ini untuk melihat langsung bagaimana kondisi minimarket dan juga sekitarnya. Dan untuk mengetahui lebih jelas seperti apa kejadian dan bagaimana reaksi warga, di samping saya sudah hadir yaitu salah satu warga. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Maldini. Pak Maldini, apakah kemarin Bapak melihat langsung bagaimana kejadian dilakukan oleh aksi massa ini, Pak? Melihat sih, cuman kan aneh nggak begitu semua.
Kan aneh juga dari pertama di sini juga kan aneh ngelihat rusuh dari luar Batang dulu dekat Evan, ngebakar, ngancurin mobil lah apa ya kan. Udah begitu kan semuanya habis, pada kabur ke sini semua. Udah begitu mobil habis, maka itu semua pada nyariin orang Cina semua, ya kan? Ini minimarket yang jadi dihancurin, semua apotek kan sampai motor dibakar, ya kan? Oke, siap Pak. Terima kasih atas informasinya. Iya Eliza, selain itu juga untuk saat ini pengamanan hanya diamankan oleh sekitar 5 sampai 6 security yang berjaga-jaga sekitar sini. Namun kami belum melihat adanya posko kepolisian ataupun pihak kepolisian yang menunggu di sini, dan mengingat situasi di sini juga sudah kembali normal. Eliza. Baik, terima kasih Nori untuk informasinya. Pemirsa, laporan dari Nori Utari dan juru kamera Bobby Tobing melaporkan langsung dari luar Batang Penjaringan, Jakarta Utara.